Pak Robi. Bisa Mbak Novi. Suara saya jelas ya Mbak Novi. Ya, jelas Pak. Selamat siang juga teman-teman semua yang sudah join nih bareng sama kita di Market Update Live hari Senin, tanggal 22 September 2025. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah merasa kehilangan ya, karena kita sudah beberapa kali skip untuk live. Tapi saya juga sudah informasikan bahwa kemarin kita ada webinar ya teman-teman. Jadi karena kita tidak live, tapi kita tetap menyapa teman-teman semua melalui webinar bersama dengan Vinku di hari Jumat minggu lalu. Nah, rasanya memang sudah skip beberapa hari. Harga emas lagi-lagi memberikan banyak kejutan sampai dengan hari ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat terakhir itu kita masih main tebak-tebakan ya Pak soal keputusan The Fed, karena kita agak skip beberapa hari dan The Fed sudah meluncurkan keputusannya. Kalau kemarin-kemarin itu kan kita masih tebak-tebakan kira-kira berapa basis point yang akan dipotong oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dan sekarang ternyata kita sudah punya jawabannya. Tapi sebelum kita membahas update harga hari ini teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu atau sedikit mengulas mungkin ya Pak Robi ya, tentang keputusan The Fed yang melakukan pemotongan suku bunga. Mungkin teman-teman di sini juga masih ada yang ketinggalan informasi nih. Kira-kira apakah keputusan The Fed dari FOMC kemarin? Mungkin dari Pak Robi Pak, boleh dijelaskan dulu. Kemarin akhirnya The Fed resmi potong suku bunga di berapa Pak? Silahkan. Oh ya, siang Mbak Novi ya. Fed akhirnya turun suku bunga di 25 basis point. Itu intinya masuknya dari Fed. Kenapa dia turun suku bunga? Alasannya itu untuk push growth, support growth, tapi juga mau mantauin inflasinya sedetail banget. Kenapa dia bikinnya 25 basis point? Karena dia nggak mau nggak mau bikin inflasi ya, lebih kencang. Jadi dia sekarang juga emang mau support growth, tapi juga mau memantauin inflasinya lebih carefully gitu. Alasannya dari Fed dari sini. Nah, kalau reasonnya juga satu lagi, untuk pinjaman lebih gampang, lebih murah. Jadi untuk bikin bisnis bisa meminjam duit gitu. Oke, berarti kalau gitu sapaan dari Jerome Powell kemarin berarti hello everyone ya Pak ya? Iya, halo. Karena- Ya dia bilang sih, kalau nggak salah sih dia bilang good afternoon ya, kalau nggak salah, tapi ya dia bilang sih good afternoon. Justru Iya, ya. kalau ya, iya dia bilang good afternoon berarti everybody sudah itu. sesuai nih teman-teman. Iya. Kalau nggak salah sih dia Itu, bilang itu good afternoon termasuk ya. good afternoon ya, tapi ya itulah hasilnya. Walaupun good afternoon ternyata memang hasilnya adalah Bank Sentral Amerika Serikat resmi memotong suku bunganya sebanyak 25 basis point. Berarti kalau tadi Pak Robi sampaikan memang melalui pemotongan suku bunga ini sebenarnya lebih memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan pinjaman ya Pak ya? Iya, benar. Karena memiliki suku bunga yang lebih rendah ya. Untuk longgarin Memutarkan bisnis ekonomi ya. mungkin ya Pak Robi. Iya. Untuk economic growth juga, untuk mungkin mengelonggarin perusahaan-perusahaannya supaya dia bisa lebih ya, bisa karena sih lebih bisa napas gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tidak salah nih ya Pak, pada minggu lalu Iya. setelah akhirnya Bank Sentral memutuskan untuk atau mengumumkan melakukan pemotongan suku bunganya sebanyak 25 basis point. Kalau misalnya kita perhatikan setelah pengumuman itu dilakukan, justru harga emas ternyata sedikit melemah nih Pak. Terpantau melemah kalau tidak salah di JFX Gold X sendiri itu selama 2 hari setelah pemotongan suku bunga. Nah, mungkin kalau misalnya dari penjelasan Pak Robi sendiri nih Pak, sebenarnya kan pemotongan suku bunga ini atau suku bunga rendah kan memberikan keuntungan untuk harga emas ya Pak. Tapi kenapa setelah adanya pengumuman ini harga emasnya justru mengalami pelemahan Pak? Mungkin itu juga gara-gara Fed yang ngomong aja, Paul ngomong good afternoon ya. Kalau saya perhatiin kayaknya good afternoon itu bukan untuk potongin suku bunga, tapi untuk marketnya merah gitu. Kalau halo everybody itu kayaknya hijau. Jadi saya pikir apa mungkin itu good afternoon itu supaya pasarnya jadi merah, seperti yang ngomong good afternoon.
Tapi sebenarnya sih kalau yang intinya logiknya di sini, sell the news. Itu semua trader udah tahu, we all sell the news. Emang semuanya udah confident banget itu Fed bakalan turunin suku bunga. Jadi yang pricing yang kemarin mau hampir sentuh 700 itu trader itu udah anggap Fed udah turunin suku bunga, sama pas hari hanya itu supaya profit taking. Nah di situ. Dan kata-kata dari post J. Paul punya decision yang komen yang Demirto bikin dolar itu mengkuat. Itu juga hal-hal satu yang kenapa emas turun, itu US dollarnya menguat. Dan satu lagi itu juga karena emang turunin suku bunga, jadi melonggarin kayak perusahaan kan bisa minjam duit lebih gampang untuk short term loan. Banyak trader itu lebih aliran ke risky punya aset kayak saham gitu. Jadi dia yang lebih tentunya saham yang kayak mainnya untuk short term loan punya kayak housing loan, kayak di situ punya semua investor pada beli sahamnya, aliran dia punya duit ke aset yang di situ. Itu yang kenapa bikin emas untuk menurun. Oke, berarti memang sebenarnya itu organik mungkin terjadinya ya Pak, termasuk bentuk dari respon terhadap pemotongan suku bunga atau bagaimana Pak? Terhadap suku bunga dipotong, ya jadi berasa itu perusahaan-perusahaan itu bisa lebih maju gitu. Jadi semua banyak investor itu take the risk, namanya rotation to the risk asset gitu. Jadi dia emang juga hal-hal yang paling satu itu banyak big whale itu creating short term selling pressure. Jadi karena dia jual itu bikin yang namanya retail investor, retail trader juga ikutan jual. Itu justru kenapa saya bilang jangan ikut FOMO. Kalau kita orang lihat balik lagi yang apa saya ngomong, bakalan sentuh 700, emas sekarang ini emang udah sentuh, udah lewatin 700. Oke, berarti kalau misalnya seandainya ada teman-teman yang katakanlah FOMO gitu, ketika mereka melihat akhirnya The Fed memutuskan untuk memotong suku bunganya, kemudian harganya terjadi sedikit pelemahan selama kurang lebih 2 hari, kemungkinan apabila teman-teman FOMO ini pasti akan merasanya wah harga emasnya turun nih gimana gitu ya. Padahal tanpa disadari ternyata pelemahan ini justru membawa harga emasnya terbang lebih tinggi ya Pak ya, sampai hari ini sudah tembus di 2.700. Ini menjadi tebak-tebakan kita beberapa hari yang lalu juga ya Pak Robi ya, terkait perubahan harga emas. Iya benar banget. Nah, baik. Nah teman-teman, jadi balik lagi kuncinya memang untuk melakukan transaksi ya teman-teman ya, apapun itu instrumen investasinya. Kuncinya adalah teman-teman jangan sampai FOMO dan do your own research aja. Walaupun teman-teman mendapatkan berbagai sumber, misalnya salah satunya adalah dari market update-nya kita gitu ya. Kita mengatakan, misalnya Pak Robi mengatakan seperti apa, kemudian teman-teman harus meyakinkan dirinya menggunakan hasil analisanya sendiri untuk ya balik lagi gitu, karena kan ini bukan sesuatu yang pasti ya teman-teman, jadi tetap harus berdasarkan hasil riset masing-masing. Baik, setelah tadi kita membahas update setelah kita membahas tentang keputusan Bank Sentral Amerika Serikat ya teman-teman, yang memutuskan untuk memotong suku bunganya sebanyak 25 basis point. Kalau kita lihat, ini adalah pemotongannya yang pertama di tahun 2025 ya. Karena seperti yang kita bahas beberapa hari lalu bersama dengan Pak Robi tentunya, bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini sepanjang tahun 2025 mereka belum pernah melakukan pemotongan suku bunganya. Dan pada Federal Open Market Committee di September 2025 akhirnya The Fed memutuskan untuk memotong sebanyak 25 basis point. Kita beralih kepada perdagangan hari ini ya Pak. Setelah kita tadi membahas soal kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, kalau kita lihat berdasarkan analisa yang tadi sudah sempat di-share juga oleh Pak Robi, pada perdagangan hari ini analisanya itu mengatakan bahwa pasar keuangan global khususnya pada tanggal 22 September 2025 ini menampilkan interaksi yang kompleks. Adanya penyesuaian kebijakan moneter, kemudian ketegangan geopolitik, dan perkembangan ekonomi regional yang membuat aset dengan resiko tinggi menunjukkan kekuatan selektif
Sementara aset aman tetap menarik perhatian pasar. Nah, mungkin Pak boleh dijelaskan nih Pak terkait menarik. Kalau misalnya kita lihat kan tadi ada aset aman ini tetap menarik bagi pasar dan juga teman-teman investor gitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak, maksud dari menarik ini seperti apa? Tetap masih menarik karena ekonomi masih uncertainty kan. Misalnya ngomong kayak inflasi masih ada, inflasi itu masih belum tahu kayak apa gitu. Kayak geopolitik masih uncertainty, ekonomi masih kayak kurang tahu gitu. Tapi pas emang dia potongin suku bunga 25 basis point, itu ada beberapa selektifnya strength di perusahaan-perusahaan yang tertentu. Itu kayak yang tadi saya ngomong, kayak tech kan pinjam duitnya itu mesti banyak, yang housing related, jadi orang itu beli rumah itu lebih gampang untuk nyicil rumah, untuk semuanya itu yang sektor-sektor di situ itu lebih menarik untuk ke investor. Tapi emang bukan dia jual semua emas ya, semuanya yang safe haven dijual untuk aliran ke yang lebih resiko punya aset, tapi dia pasti jual proportionnya untuk invest di resiko punya untuk dapat lebih gainnya lebih tinggi gitu loh. Dan karena dari sini kan makin karena potongin suku bunga itu market lebih ke dependent on kayak domestic growth itu kan lebih tinggi. Jadi investor lihatnya itu lebih hal-hal yang satu nggak boleh kehilangan kelewatan gitu di situ. Tetap aja yang saya bilang pas udah ke mid term ke long term, investor itu pasti balik lagi ke emas gitu, ke safe haven karena juga perkirakan ada orang itu Fed bakalan turunin lagi suku bunga yang mungkin bisa turunin 2 kali lagi untuk sampai akhir tahun ini dari situ. Jadi untuk short term pasti yang resiko yang untuk kepinjaman duit itu pasti meningkat. Oke, berarti kalau misalnya diprediksi The Fed sendiri akan melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 2 kali lagi ya Pak untuk tahun 2025 ini? Iya, bakalan 2 kali lagi. Diprediksinya di situ udah sama mencapai, ya sementara sih masih belum tinggi, masih belum lewat 50. Tapi kalau untuk next dipotongin potong lagi itu udah mencapai 60%. Tapi untuk kalau potong 2 kali itu masih belum mencapai 50%. Tapi banyak investor itu berasa confident dia bisa potong 2 kali lagi. Emang hal-hal yang sebelumnya itu kan mesti potongnya, banyak investor menurut investor itu mesti potongnya 50 basis point. Tapi ternyata cuma 25 basis point karena alasannya mau kontrol inflasi, mau monitor lebih kencang untuk inflasinya dulu. Oke. Pak Robi, saya sedikit penasaran nih. Tadi kalau misalnya disebutkan memang investor ini memprediksi setidaknya ada 2 kali lagi pemotongan suku bunga. Nah, kalau misalnya kita bertanya nih Pak, kira-kira apa sih Pak indikator yang menyebabkan investor ini bisa yakin bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini paling tidak akan melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 2 kali lagi pada tahun ini? Karena sebenarnya ini tahun udah mesti potong 1% sih. Jadi investor yang sebelumnya awal tahun ya masa tahun lalu investor udah ngomong yang mestinya diturunin suku bunga udah mesti sampai 1%. Tapi nggak dipotong-potongin, alasannya itu datanya masih bagus. Dipikirnya potongnya itu mesti 4 kali. Potong turut-turutnya mesti jadi 4 kali itu berarti 1%, bukan 25 basis point. Nah, kalau misalnya bisa potong 2 kali lagi, dia prediksinya itu 25. Jadi tahun depan bisa potong, masih belum tahu diprediksi berapa kali gitu. Jadi anggapnya ya emang nggak potong 1%, tapi kemungkinan besar juga bisa potong sampai 75 basis point. Ya untuk mesti potong 75 basis point itu mesti ada 3 kalinya meeting. Kecuali ada satu meeting dia turunin langsung 50 basis point. Tapi itu lebih jarang. Lebih seringnya itu turun 25 basis point. Berarti sebenarnya berapa basis point yang dipotong itu kan seperti yang Bapak pernah sampaikan ya, bahwasannya memang The Fed ini tidak akan melakukan pemotongan suku bunga sekaligus ya Pak, tapi akan bertahap. Nah, hal ini berarti dilakukan untuk sebenarnya menjaga kestabilan ekonomi supaya pasar tidak terlalu kaget dengan penyesuaian yang harus dilakukan mungkin ya Pak? Iya benar, bertahap gitu. Oke. Jadi kalau misalnya jadi memang
Biasa kenapa Pak Novi? Sorry. Ya, gimana silakan Pak Robi. Oh ya, misalnya kalau Dilanjutkan itu saja Pak. ya, kalau emang jarang banget sih. Kalau seumur umur saya cuma kelihatan Fed potong 50 basis point itu ya boleh hitung pakai jari gitu ya. Terus kalau 1% itu jarang banget. Saya kayaknya memang pas COVID itu ada pernah kejadian. Tapi kalau sekarang ini, kalau apa dia benar ya potong cuma 25 basis point dan semua investor udah bilang mestinya 50 basis point, ya kita masih belum tahu karena ya juga itu ada alasan yang tertentu dari Geopower. Mungkin dia nggak mau bikin panik gitu aja, nggak mau bikin kayak mendadak ada inflasi itu lebih yang masih belum kita orang bisa di monitor atau masih belum bisa di calculate di situ. Oke, baik teman-teman. Jadi itu tadi adalah penjelasannya ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin sedikit bertanya-tanya kenapa dari awal tahun The Fed tidak melakukan pemotongan suku bunga dan kenapa sekarang The Fed tidak melakukan pemotongan secara sekaligus mungkin ya dengan persentase yang lebih besar sesuai dengan permintaan Presiden Amerika Serikat sendiri, karena seperti yang disampaikan Pak Robi bahwa The Fed ini tidak bisa sembarangan melakukan pemotongan suku bunga apalagi dengan nominal yang besar, karena bagaimanapun semua itu harus bertahap karena nanti akan ada penyesuaian yang dilakukan oleh pasar berpatokan dengan nominal atau besaran suku bunga acuan yang dipotong oleh The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya, kalau tadi kan kita sempat membahas soal harga emas yang memberikan respon terhadap pemotongan suku bunga AS ini adalah dengan sedikit melemah selama 2 hari dalam perdagangannya. Nah, kalau misalnya kita bertanya dengan patokannya adalah pasar global secara keseluruhan, setelah terjadinya penyampaian keputusan The Fed terkait pemotongan suku bunga sebanyak 25 basis point, sebenarnya apa saja Pak pengaruhnya terhadap pasar global namun secara keseluruhan? Pertama lower global rate itu bakal terjadi. Central bank itu jama market replacement gold rate pasti ala ke sana. Cost of capital pasti turun, borrowing condition itu pasti lebih meningkat gitu ya. Jadi asset repricing pasti ada, kayak equity sama credit itu bakalan ke boost, sama emergency market juga ada benefit itu mengaruh midterm bakalan melemah di situ. Nah, tapi dolar melemah atau nggak lemah itu tergantung investor berapa percaya sama Amerika punya ekonomi. Nah, untuk komoditinya juga mungkin lebih menarik karena lawan kayak emas lagi saya bilang kan, sementara emang emas bakalan yang pastinya umumnya kan turun, tapi lawan dolar makan jadi interest rate-nya lebih bagus, lebih menarik di situ untuk ke komoditi kayak emas yang minyak. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan Pak Robi sudah sempat sampaikan bahwa sekarang harga emas harga emas global ya sudah memasuki posisi 2.700 US dollar per troy ounce. Nah, sebelum kita bahas terkait market update harga emas hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan harga emas fisik JFX Gold X pada perdagangan hari ini. Tadi udah dikasih bocoran ya sama Pak Robi kalau harganya ini secara keseluruhan harga emas global ini sudah menyentuh di 3.700. Nah, untuk teman-teman yang penasaran ya, yang dari tadi sudah penasaran Kak berapa harganya, langsung aja gitu ya berapa harganya. Silahkan dicatat teman-teman, atau teman-teman mau sambil buka aplikasi Metal Go Plus juga ya untuk sambil kita pantau bersama-sama, itu boleh banget. Dan untuk update harganya, harga emas fisik JFX Gold X ya, harga emas fisik di bursa komoditi JFX pada perdagangan di hari Senin 22 September 2025 menduduki posisi untuk harga beli di 3.719.75 US dollar per troy ounce, sedangkan untuk harga jual dengan satuan troy ounce sendiri ada di 3.716.33 US dollar per troy ounce. Jadi teman-teman, harga emas fisik
JFX Gold X sudah resmi meninggalkan posisi 3.600 dan beralih ke posisi 3.700. Kalau misalnya ada perubahan dari harga per troy ounce-nya, apakah ada perubahan untuk satuan harga per gramasi dengan harga IDR? Tentunya pasti ada, teman-teman. Saya akan membacakan untuk update harga dengan satuan gramasi per 1 gram. Harga emas fisik JFX Gold X pada hari ini dengan harga beli per 1 gram itu berada di 2.020.071 rupiah per gram ya. Jadi karena posisi di troy ounce-nya sudah meninggalkan 3.600 atau berpindah kepada posisi 3.700, dengan harga emas fisik JFX Gold X juga resmi meninggalkan harga di 1 juta, tepatnya sudah berada di angka 2.020.071 rupiah per gram. Kemudian untuk satuan per 0,01-nya sendiri, harga emas fisik JFX Gold X berada di angka 20.200 rupiah per gram. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah membeli emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus, silahkan dilihat di bagian profit and loss ya. Di situ teman-teman bisa klik di kontrak di bagian transaksi, karena di situ akan ada reportnya pada profit and loss PNL. Di situ teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti anjuran Pak Robi untuk membeli emas dari kemarin ya, sebelum harganya semakin tinggi, pasti saya yakin pasti teman-teman akan profit. Karena saya juga tadi barusan lihat yang ya saya beli itu sebelum The Fed umumkan pemotongan suku bunganya, karena kita waktu itu udah tebak-tebakan dan saya sih mengikuti anjuran Pak Robi, jadi saya beli. Tadi profitnya itu sekitar 46% kalau nggak salah tuh. Makanya didengerin, kalau dikasih tahu sama Pak Robi didengerin terus langsung dilakukan teman-teman. Teman-teman bisa cek ya apakah mendapatkan profit yang sama sekitar di 40% atau mungkin ada yang lebih. Silahkan dicek di aplikasi Metal Go Plus di bagian profit and loss ya. Karena sekarang harganya sudah 2 juta atau di 3.700. Ini kalau saya tanya kepada Pak Robi, Pak, apakah harga emasnya akan turun? Pasti Pak Robi akan menjawab, turunnya mau ke angka berapa? Kalau udah turun teman-teman udah mau beli atau enggak. Jadi daripada nungguin turun, kalau kata saya sih dari sekarang ya. Karena ini gesit banget harganya teman-teman. Kalau kita ingat di awal bulan September ya Pak ya, rasanya kayak masih akan jauh ke 3.600 aja tuh, rasanya tuh jauh. Tapi bahkan baru di tanggal 22 aja harganya sudah menyentuh 3.700 per troy ounce. Bayangkan. Jadi kalau teman-teman ikutin caranya Pak Robi sih dari awal. Apa Pak? Saya ada mau pertanyaan yang mau penonton di sini. Yang kemarin harga turun, siapa yang ada beli? Itu harganya udah lama, udah turun, udah murah. Jadi emang udah turun di situ. Nah, teman-teman di sini siapa sih ada yang mulai invest? Tidaknya. Gitu. Tapi kalau kita lihat, kita tiap minggu invest bersama-sama sama kita kan pada pasti mulai dari 22 Agustus sampai sekarang ini kita udah pasti ada 0,5 gram gitu. Nah, harga rata-ratanya udah pasti ada di 1.889. Nah, sebenarnya kita udah mau untung kurang lebih 1%. Udah mau untung kurang lebih 0,1% di sini. Jadi ya kita sekarang mulai kecil-kecil investasi ya, sebenarnya kita bisa lihat biarpun naik turun kita investasi aja ya. Sebenarnya kalau pas kemarin turun menurut saya sih untuk opportunity untuk beli lagi sih sebenarnya. Jadi mungkin di minggu lalu boleh beli 2 kali gitu. Nah, jadi tuh pertanyaan dari Pak Robi mau jawab, ayo. Siapa yang sudah beli di saat harganya kemarin turun? Apakah ada teman-teman yang sudah menepati janjinya akan beli saat harga emas turun?
Atau masih mikir? Atau masih nunggu nih kira-kira turunnya bakal lebih jauh gak ya gitu. Kalau kata saya sih lebih baik manfaatkan momennya dari sekarang ya. Karena ini udah jauh banget loh teman-teman. Gak usah dibandingin sama awal tahun deh, kita bandingin aja sama awal bulan September, ini naiknya udah drastis banget. Kak mau tanya, boleh silahkan. Silahkan yang mau tanya. Sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, sesi tanya jawab sudah dibuka. Tapi saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi kepada Pak Robi. Kan kalau misalnya yang kita tahu itu suku bunga rendah itu kan memberikan keuntungan kepada emas ya Pak. Nah dari sikapnya Jerome Powell pun selaku ketua The Fed ini secara tidak langsung dia memberikan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, yang berdampak sebenarnya kalau dolar naik itu dia apakah memberikan dampak negatif terhadap harga emas atau enggak, apalagi terlebih dengan harga emas yang ditransaksikan dengan atau dibeli dengan mata uang lain di luar dolar AS. Kira-kira seperti apa Pak Robi? Kalau misal dolar menguat, itu kan menguatnya lawan emas atau lawan mata uang lain gitu. Kalau lawan mata uang lain kan kita mesti lihat negaranya berikutnya itu sebenarnya ekonominya lagi bagus atau enggak, atau ini dia negaranya lagi jelek. Sebenarnya iya benar kalau strengthen dollar itu juga bisa bikin emas naik sama turun. Itu sebenarnya dia jalannya independen punya. Tapi emas naik belum tentu dolar melemah gitu. Tapi kemarin itu karena dolar yang naik itu sebenarnya bukan gara-gara emasnya melemah, karena gara-gara itu investor beralirin semuanya ke aset yang lebih resiko. Jadi dia juga lebih attract semua foreign investor untuk balik ke Amerika. Itu yang hal-hal satu yang bikin dolar menguat. Nah, yang di situ. Jadi kalau untuk secara ngomong yang paling general, iya benar bisa. Oke. Nah itu tadi ya teman-temannya. Jadi memang sebenarnya bisa-bisa aja ya. Nah kita akan beralih kepada pertanyaan dari teman-teman yang sudah berada di room live siang hari ini. Sebelumnya saya coba pilih pertanyaannya dari yang paling atas ya. Kita scroll dulu sebentar. Saya akan cari pertanyaannya dari yang paling atas. Oke, ada yang nanya, ketinggalan katanya nih. Kak maaf, ketinggalan. Harganya hari ini berapa Kak per 1 gramnya? Nah teman-teman, jadi untuk harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus per hari Senin 22 September 2025 harganya menyentuh Rp2.020.071 per gram ya. Jadi harganya sudah beralih ke 2 juta. Jadi kalau teman-teman masih ragu, masih nanya kapan aku harus beli, kapan harganya turun, kita bisa lihat dari update harganya aja. Sekarang aja harganya udah 2 juta gitu. Minggu lalu harganya masih di 1,9. Hari ini harganya sudah 2 juta. Jadi teman-teman bisa gambarkan ya seberapa drastis kenaikan harga emas di aplikasi Metal Go Plus seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang kemarin transaksi di harga masih sekitar 3.500 US dollar per troy ounce atau di 3.600 deh paling enggak, pasti teman-teman udah profit sekarang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, wah banyak sekali yang bertanya. Sebentar saya pilih dulu pertanyaannya. Oke. Kak, mau nanya, kalau kondisi politik di Indonesia sendiri itu ngaruh gak sih sama harga di emas fisik JFX Gold X? Kondisi politik di Indonesia, Pak? Gak gitu ngaruh kalau menurut saya. Sebenarnya lebih ngaruhnya ya mungkin emas mata uang Indonesia itu melemah, jadi mendorong
lawan ke USD-nya udah melemah. Ya dari situ ya pasti emasnya bakalan lebih mahal untuk beli. Mungkin lebih berpengaruhnya itu terhadap kondisi ekonomi global ya Pak, karena kan harga emas fisik JFX Gold X sendiri menggunakan harga pasar dunia ya Pak ya kalau tidak salah. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget. Namanya sih ya ngaruhnya itu lebih ke mata uangnya melemah. Yang justru kenapa saya bilang untuk invest di emas ya karena emas itu untuk jaga nilai rupiah kita. Ya harga 1 juta sekarang tahun depan juga harga 1 jutanya juga 1 juta di situ. Jadi karena mata uangnya melemah ya kita masih ada 1 juta itu di 1 juta. Bukan 1 juta sekarang, tahun depan itu cuma sisa 500.000. Iya betul. Jadi sebenarnya fungsinya seperti yang kita melindungi suatu nilai dari aset yang teman-teman miliki gitu. Jadi kalau misal kalian save-nya 1 juta rupiah, uang 1 juta, mungkin di tahun depan ya harganya akan tetap di 1 juta, tapi karena inflasi yang tadinya 1 juta misalnya bisa dapat apa gitu ya, misal 1 juta bisa dapat 1 gram emas gitu, ternyata tahun depan 1 juta cuman bisa dapat sekitar setengah gram mungkin ya, nggak sampai 1 gram gitu. Tapi kalau teman-teman locknya atau savingnya di emas ya tahun depan tetap akan 1 gram, tapi nilai dari 1 gramnya itu yang berubah dan semakin besar, semakin menguat. Silakan. Ada lagi pertanyaannya selanjutnya? Di sini lumayan ramai ya teman-teman yang join. Oke, ini ada tanggapan mungkin. Olah, makasih Kak penjelasannya, sama-sama. Tadi kan sempat kita bahas ya Pak soal hasil dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat yang tidak lama setelah keputusan itu disampaikan, harga emas itu terjadi pelemahan secara selama 2 hari berturut-turut. Nah ini ada pertanyaan, apakah setiap The Fed memotong suku bunga, harga emas akan terjadi pelemahan terlebih dahulu untuk terbang lebih tinggi? Apakah selalu seperti itu Pak, atau hanya terjadi pada saat ini? Belum tentu. Saat ini karena semua investor udah predict, banyak investor yang pengalaman udah predict, orang pasti buy the news gitu. Udah kejadian dulu baru beli. Jadi dia tahu banyak investor yang baru mulai itu nggak mau ambil resiko. Jadi pas dia udah ada kepastian baru beli gitu. Tapi yang experience-nya itu udah bisa antisipasi orang bakalan yang trader baru atau investor yang masih belum pengalaman bakalan berubah kayak gini. Jadi dia orang beli dulu, push the market up, pas harganya udah di situ, turun suku bunga. Nah semua investor yang baru bakalan udah masuk. Nah investor pengalaman namanya sell the news, karena dia tahu udah push go-nya udah terlalu tinggi, dia potong di situ untuk bikin ya investor baru atau trader baru panik, bakalan dijual, terus harganya menurun lagi. Nah dari situ udah nurun sampai bottom, yang menurut experience investor dia baru masuk lagi, berarti dia beli emas harganya lebih murah lagi dari situ. Nah teman-teman tadi nyimak gak? Dicatat gak? Ini kunci loh dari Pak Robi disampaikan tuh dibalik naik turunnya harga emas after pengumuman dari The Fed sendiri. Memang balik lagi, memang investor yang berpengalaman pastinya mereka sudah melewati fase ini berulang-ulang kali ya Pak. Jadi pasti mereka sudah bisa membaca dan menebak akan seperti apa pergerakan ke depan ya, kurang lebih sederhananya mungkin seperti itu ya Pak Robi. Iya benar. Balik lagi, investor yang sudah berpengalaman mereka pastinya juga sudah terbiasa untuk melakukan analisa terhadap semua transaksinya. Jadi jangan sampai FOMO teman-teman, sekali lagi kita sampaikan, jangan sampai FOMO, jangan karena teman-temannya beli atau sekarang lagi hype banget nih dunia investasi, jadi teman-teman pengen ikut-ikutan coba gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena bagaimanapun teman-teman harus melakukan analisa terlebih dahulu, riset dulu,
pahami dan pastinya teman-teman juga harus sudah menguasai dan paham betul instrumen yang kalian pilih ini plus minusnya apa, kemudian aplikasi yang teman-teman pilih ini plus minusnya apa, dan pastikan ketika memilih aplikasi, teman-teman itu aplikasi yang pasti sudah berizin ya. Izin itu penting banget, teman-teman jangan sampai pilih asal-asalan karena lagi naik daun aja gitu misalnya ya. Pastinya harus pilih yang berizin, yang sudah jelas ya, barangnya ada, yang ditransaksikannya jelas ada. Jadi jangan asal-asalan dan jangan FOMO. Agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi di diri kita. Seperti itu. Apakah ada lagi pertanyaan untuk hari ini teman-teman? Mengingat kembali lagi saya sampaikan bahwa harga emas fisik di Bursa Komoditi JFX pada perdagangan hari ini resmi menduduki angka di berapa? Saya lupa. 3.700 ya teman-teman ya. Sudah di 3.700 atau 2 juta per gram. 2 juta loh, ini udah naik 2 juta loh teman-teman. Kalau belinya awal tahun udah berapa ini profitnya ya Pak ya? Udah banyak sih ya. Jadi saya hitungnya kalau saya mulai itu sih awal tahun mulainya, coba saya buka data dulu. Jadi awal tahun itu emas ada di 1.476 gitu. Jadi kalau iya 1.400 di 1.476 juta kurang lebih di situ. Jadi kalau misalnya kita hitungin harga ini, sebentar ya saya hitungin dulu. Nah kita hitung coba ya. Jadi teman-teman yang punya emas dari bulan Januari nih, dibantu hitung sama Pak Robi, kira-kira profitnya berapa nih? Kalau misalnya punyanya di Januari, beli di Januari, terus sekarang harganya udah 2 juta per gram ya kan? Kita akan cari tahu berapa besaran profit yang teman-teman dapatkan. Karena pastinya besar sekali. Gak usah sama awal tahun aja, awal bulan aja pasti teman-teman udah profit. Buktinya saya yang beli minggu lalu aja saya profit. Iya, sebenarnya saya juga beli udah dari menurut ke udah 12% kalau bisa saya hitung ya. Sorry ya. Jadi hitungnya mungkin ada sedikit salah. Coba kita tunggu ya teman-teman. Atau ada yang mau absen yang udah beli dari awal tahun di sini siapa? Ayo, ada yang mau absen nggak? Kalau belinya dari awal tahun udah untung 37% di sini. Tepatnya 37.34%. Jadi sebenarnya udah iya. Itu udah untung lumayan banyak kalau belinya di awal tahun aja. Coba belum sampai 1 tahun aja keuntungan atau profitnya aja kalau teman-teman beli emas di awal tahun 2025 itu sekitar 37% ya Pak ya. Kenapa Bu? Keuntungannya kalau kita beli di awal tahun untuk sampai dengan hari ini itu keuntungannya di 37% ya Pak? Iya, 37%. Apalagi coba instrumen investasi mana yang kurang dari 1 tahun bisa kasih teman-teman keuntungan 37%. Kalau Pak Robi bilang kan waktu itu keuntungan di atas 30% aja sebenarnya itu udah besar banget ya Pak ya? Iya udah besar, jadi ya kita cuma taruh duit aja, itu emas gak mungkin kemana-mana gitu. Jadi kalau kita taruh deposito aja, ya deposito aja juga nggak mungkin kasih kayak 5% atau 6%. Topnya kalau ya tentu aja kita juga mesti ada duit, kurang lebih ya ada 1M atau 5M dulu dia baru mau kasih ke 5% gitu. Jadi ya kita mau cari mana lagi untuk kalau kita invest 1 juta aja atau 2 juta atau 10 juta bisa dapat 37%. Ya, kalau di bank nggak mungkin ya, kita taruh deposit 10 juta dikasih 37% punya itu bunga itu nggak mungkin banget di situ. Iya, jadi kalau misalnya
teman-teman sekiranya cuman punya 1 juta waktu itu ya, udah bisa dikasih profit 37%. Kalau teman-teman melakukan nabung emas di aplikasi Metal Go Plus, karena bagaimanapun harga emas sejatinya memang akan terus menguat. Kalau ditanya apakah harganya akan kembali melemah sedikit mungkin, tapi turun lagi ke 3.000 per troy ounce gitu, kayaknya rasanya sih peluangnya sangat kecil ya. Jadi baiknya sih dimanfaatkan dari sekarang ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan lagi. Teman-teman yang nyesel hari ini harganya udah 2 juta dan belum beli, jangan sampai penyesalan itu terjadi lagi di kemudian hari. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Pak Robi, terakhir Pak, closing statement untuk teman-teman di perdagangan hari ini Pak. Melihat update harganya yang sangat drastis hari ini Pak, silahkan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman semua? Silahkan. Yang mungkin saya mau ngomong yang ngomong minggu lalu yang di Jumat, kamu nggak perlu izin sama saya, kamu cuma butuh action aja. You don't need permission, you just need action. Jadi sebenarnya yang satu lagi itu jangan FOMO. Do your own research dulu. Boleh bandingin sama informasi sama orang lain. Dari situ kamu bisa ya ambil keputusan masing-masing. Tapi yang tentunya ya nggak perlu izin, yang memburu action aja. Jadi jangan ngomong apa di sini. Kalau kita action dari awal-awal aja, dari bulan Agustus sebenarnya kita orang udah untung 7%. Oke, jadi balik lagi kuncinya selalu sama ya teman-teman, jangan FOMO, do your own research, dan pastinya pahami dulu instrumen yang teman-teman pilih, pahami dulu di mana teman-teman akan melakukan investasi atau menabung, cari tahu kelebihan dan kekurangannya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di setiap transaksi yang teman-teman lakukan ya. Jadi carinya yang sudah berizin, yang sudah diawasi ya, yang jelas barangnya ada, di mana lagi kalau bukan di Metal Go Plus. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, yang masih pengen cari tahu ini Metal Go Plus memfasilitasi perdagangan apa, emasnya ada apa enggak, harganya berapa, dan lagi ada program apa aja, silahkan langsung aja di follow sosial medianya Metal Go Plus. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu terkait update harga emas dan juga kondisi market hari ini, teman-teman bisa aja follow Metal News Digital untuk tahu informasi setiap harinya. Pak Robi, tidak terasa 40 menit sudah ternyata ya kita berbincang soal market hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Robi. Yeah. Oke, terima kasih banyak juga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang sudah aktif pada market update hari ini. Jangan lupa market update akan terus menyapa teman-teman. Kita akan kembali di episode pada hari Rabu nanti. Selamat teman-teman ya, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Dan jangan lupa untuk pantau terus market update live Metal News Digital bersama dengan Metal Go Plus setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 14.00. Pak Robi terima kasih, teman-teman terima kasih.